terus tiba-tiba kayak ada suara orang kecekek gitu, kayak mau teriak tapi nggak bisa, kayak suaranya ditahan gitu loh. Minggu di Warkop. Warga KMK beropini. Shalom keluarga, kembali lagi bersama Malam Minggu di Warkop, warga KMK beropini. Kalau minggu lalu udah ngebahas tentang keseruan kakak asuh, Warkop edisi kali ini gak kalah seru karena kita akan ngebahas tentang masa-masa indah tingkat 1 alias waktu PPKU. Nggak asik kalau gue utik Kemaki 55 sendirian, jadi harus banget nih ditemenin sama yang masih fresh graduate dari PPKU. Silahkan maba-maba departemen memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan ya, nama gue Bram, gue dari Kemaki 56. Halo semuanya, kenalin aku Lau dari Kemaki 56. Halo semuanya, kenalin gue Ebit dari Kemaki 56. Halo, kenalin gue Stefani dari Kemaki 56. Oke nih, ini 56 semua ya berarti? Iya dong, maba-maba departemen. Gimana sih rasanya udah lulus dari PPKU, kalau boleh tahu nih teman-teman? Lega banget lah kak. Sedih sih, karena kita lulusan PPKU Corona. Bener, setuju. Kayak Lega sih, lega. Nggak normal lulusnya. Kayak ada setengah Lulusnya nggak normal. Lulusnya nggak normal. Ini sebelum kalian lulus dari PPKU nih kan kayak gue nih Kemaki 55 sering banget denger kata-kata Loki sama Poki di Kemaki 56 dan di 55 tuh nggak ada. Kalau boleh tahu nih Poki sama Loki itu apa sejarahnya mungkin atau kepanjangannya? Monggo, siapa yang mau jawab? Lau dulu deh. Poki dulu. Karena adanya Loki sebenarnya karena ada Poki. Oh. Oke, jadi Poki dulu aja. Berapa Pak Ebit? Gue dulu deh. Jadi Poki itu sebenarnya tuh ketidaksengajaan ya. Dimana kamar gue pas banget sebenarnya sama teman-teman lagi juga. Jadi teman-temannya dia pas banget tuh ada kursi tuh. Kita sering ngumpul di situ berdua. Makin banyak ada ngajak teman-teman yang lain. Makin ngumpul. Ada kira-kira kali ya, ada 7-8 orangan setiap malam gitu. Si Sabang masih nama akhirnya jadi Poki itu pojok maki gitu. Karena tempatnya kan di pojokan gitu, pojokan lorong gitu. Mungkin Ebit mau nambahin Ebit? Ya kalau dari gue sendiri gimana gue mandang Poki sih nggak jauh beda ya. Kayak Bram, awalnya juga karena gue, Bosko sama Bram tuh kan dari yang gereja bareng kedua tuh gue sering ngumpul tuh jadinya kalau tiap malam. Nah dari situ juga akhirnya kan tiap kakak asuh juga ketemu lah yang 56. Jadinya nggak cuma C1 tuh yang nongkrong lah di Poki, sampai yang C2, C3 juga sering ngikut lah kalau malam. Ya gitu sih kalau bahasannya paling kayak main PES atau nugas. Intinya gimana gue mandang Poki itu satu tempat yang dimana gue bisa ngerasa nyaman lah untuk main dan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Kemaki. Mungkin Lau nih bisa cerita nih soal Loki kan. Kalau dari Loki sendiri ya, jadi waktu itu tuh sempat kan kayak tiap hari abis kerabuan, terus tuh anak-anak cowok tuh suka pada bilang nanti Poki gitu, terus kita tuh masih belum tahu kan, terus sampai akhirnya kita tahu ternyata Poki tuh pojok Kemaki, terus kita tuh cewek-cewek kadang emang suka ngumpul juga, nah cuma kayak kita tuh ngumpul ya udah gitu, yang ngerjain tugas, yang gabut-gabut aja sih sebenarnya karena tiap malam tuh terus ngobrol bareng, biasalah cewek-cewek kan gitu. Habis itu karena mereka ada namanya, terus kayak kita so ide aja gitu. Kita kan ngumpulnya di lobby kan, waktu itu gendis, pokoknya ada Gendis, ada Mira gitu-gitu, dan ada Yulin, banyak deh pokoknya, ada beberapa teman-teman kita yang lainnya juga, rame sih lumayan.
itu tuh kayak nyeletuk gitu loh, kayak ya udah namanya kita Loki aja gitu, lobby ke Maki jadinya. Kalau mereka pojok ke Maki, kita lobby ke Maki. Sebenarnya fungsinya sama-sama aja sih, kayak udah tempat nongkrong bareng aja gitu, karena kan kita nggak bisa nongkrong di luar kan gitu sih. Kenapa tuh nggak bisa nongkrong di luar kalau boleh tahu? Ada Jamal ya? Jamal sih Tapi sebenarnya. pernah nggak sih Loki sama Poki nih apa sih kayak ngelewatin Jamal bareng-bareng atau kayak ngejamal bareng-bareng gitu? Kalau atas nama Loki dan Poki itu nggak pernah ya. Seinget gue sih nggak pernah kita atas nama Loki Poki. Tapi kalau emang ngumpul kayak yang cewek sama cowok rame-rame gitu sih beberapa kali ada sih ngejamal bareng ya. Tapi tidak atas nama Loki Poki. Iya, kalau oh iya, berarti kemaki 556 ya tetap ya, Betul. tetap kemaki 56. Benar-benar. Ini biasanya nongkrong di mana nih, Mas? Di Tampo atau di mana? Ngejamal di mana nih biasanya? Di Tampo sih paling enak mah ya. Paling lengkap. Tampo. Bener-bener di Tampo sama kadang kalau waktu itu sempet tuh yang cewek-cewek mah jamalnya di McD gitu. Habis pulang gereja bareng waktu itu kalau nggak salah. Ini Atep diem-diem aja, lu nggak pernah ngejamal, Tep? Hah? Lu nggak Apa pernah ngejamal? enggak sih, apa kalau aku emang jarang gitu, maksudnya jarang ikut rabuan gitu karena aku sibuk. Oh, anak Jadi ibu. kadang kalau pada mau jamal gitu, aku pulang duluan ke asrama karena asrama nyaman. Gitu deh. Emang apa yang bikin nyaman, Tep, di asrama? Apa ya? Nggak tahu, kasurnya kali. Kasurnya empuk, wifi-nya kenceng gitu ya. Iya. Paling jamal ini di pas semester kedua itu juga bukan karena rabuan sih, karena ini ikut teater buat IAC gitu. Emang ngejamal. Gue jujur ya, kemaki 55 tuh juga suka ngejamal gitu, ngejamal di McD berjamaah, tidur di McD, pulang subuh ya kan. Terus kalau enggak apa namanya, di depan Faperta tuh duduk doang nungguin sampai jam 2 gitu, nggak ngapa-ngapain. Si Harjo sakit perut, nggak ngapa-ngapain. Ampun, aneh banget pokoknya. Oke, kalau misalnya pengalaman kocak selama di asrama ada nggak sih? Boleh nggak sih ceritain pengalaman kocak kalian di asrama? Pengalaman kocak ya Kak. Kalau kocak tuh sebenarnya kocak dah. Maksudnya kayak udah masuk ke asrama aja kadang buat aku tuh kocak gitu loh, karena beda aja pengalamannya. Terus juga ada banyak nemuin orang-orang yang aneh-aneh sih sebenarnya. Unik sih lebih tepatnya ya, unik-unik kan gitu. Terus juga sempet ada beberapa kejadian yang kayak dari mulai misalkan kayak kalau di asrama kan ada batas suci tuh. Ada batas suci. Nah, terus kayak suka lupa kalau ternyata tuh di situ masih ada banyak cowok gitu. Terus kayak main lewat-lewat aja, terus dengan maksudnya kayak bukan aku doang gitu loh, tapi ada beberapa temanku bahkan yang jilbaban, terus kayak gitu, kayak mereka lewat tapi nggak inget kalau ada cowok-cowok gitu. Jadi kayak yaudah ya, abis itu kayak diketawain gitu, kayak kaget semua orang, terus jadi satu lorong heboh. Soalnya aku kan lorong 1 kan. Itu sih. Lorong 1? Dua, Berapa? dua. Dua. Kalau yang cowok-cowok atau step ada nggak sih pengalaman kocaknya? Aku ada. Apa nih? Udah ketawa-ketawa nih. Apa nih? Kayaknya Kan lucu aku nih. ini kan di asrama A3. Nah, biasanya tuh suka ada monyet gitu. Jadi kan pas itu aku lagi jemur. Terus tiba-tiba aku lupa sih ini malam apa sore, pokoknya kan jemur tuh. Nah, terus jarak dari pintu yang mau ke lapangan jemurannya tuh sama tempat aku jemur kan agak jauh gitu kan. Udah gitu aku nggak pakai kacamata. Nah, terus pas aku mau jemur tuh aku kayak ngeliat gitu kayak coklat-coklat banyak gitu. Terus aku udah mikir, wah kayaknya ini monyet nih. Ternyata bener aja. Kan mereka kayak sekeluarga gitu tuh. Terus habis itu mereka ngeliatin aku duluan kan. Terus habis itu aku mau lari, cuman aku tahu dikejar kan. Soalnya banyak yang bilang katanya monyetnya agresif gitu, suka ngejar duluan. Ya udah akhirnya jalan pelan-pelan terus baru dia lari gitu sih. Terus ada lagi sih
biasanya kalau kan lorong aku itu kan emang solid banget ya. Jadi kalau ada kayak sodung gitu atau kumpul lorong, kita tuh suka nggak ikut gitu. Jadi ngumpul di salah satu kamar rame-rame gitu sih. Terus Kalau Ebit sendiri ada nggak sih pengalaman kocak gitu di asrama? Di C1 apalagi kan? Kalau Yang berlimpah air, bukan. Istana. salah itu. Kalau dari gue sendiri C2 yang berlimpah air. banyak banget sih ya pengalaman kocak. Kalau gue sebutin satu-satu sih kebanyakan ya. Yang gue inget Yang paling berkesan. tiap kalau misalkan lagi ngumpul nih poki ya, kadang-kadang ada lah yang suka mojok sendiri di lantai tidur-tiduran, malah ketiduran ujung-ujungnya kan. Terus adalah banyak sih pengalaman kocak. Cuma kalau yang paling gue inget banget yaitu sih kalau tiap ngumpul kayak di poki, kayak Pascal pernah sering banget dia ketiduran mah di lantai. Bram kali nih banyak juga sih Bram mah. Sama tuh dia. Si Jess tuh pernah tuh ada teman gue namanya Jess kan. Jadi dia lagi belajar gitu di kamar gue. Pulang interdep lah ke kamar gue dulu. Dia bilang, Bram, bangunin gue jam segini, jam 11 ya. Iya, gue main laptop, gue tinggalin, tidur. Dianya tidur tuh. Guanya kebablasan sama laptop, jam setengah 12, gue liat ke belakang, dia tiduran, sebelahnya kucing juga lagi tiduran tuh. Kayak bapak sama anak gitu jadinya kan. Gila dah. Ya gitu sih kalau yang paling kocak yang menurut gue. Mana dia anaknya juga lucu kan ya. Jadinya ngelihatnya gitu malah kesannya spesial banget dah. Tidur bareng kucing. Itu kan yang kocak ya? Kalau digangguin gitu pernah nggak sih di C1 digangguin? Lu lagi nongkrong terus digangguin sama satpam terbang atau siapa gitu? Horor-horor gitu. Kalau gangguin mah belum ada ya Bit ya. Ya nggak sih? Belum ada sih ya. Gue walaupun pernah denger ya deket kamar gue tuh kalau nantilah yang C1 tuh kamar 31 tuh pojok katanya sih ada. Cuma nggak pernah lihat sih gue, nggak pernah diganggu. Puji Tuhan aman lah. Cuma kalau misalkan kayak yang lorongnya itu begitu jendelanya dibuka ngadep ke hutan tuh ada sih temen lorong gue yang pernah digangguin. Suara teriakan lah, ketawa. Ngeri sih sebenarnya, tapi ya puji Tuhan lah, gue nggak pernah diganggu jadi betah-betah aja gue. Benar-benar. Kalau ini cerita horor ada sih dari si Pascal itu. Di lorongnya dia mah terkenal paling angker kan ya. Jadi pernah tuh temennya dia lagi jalan sendirian, entah dari mana baru balik gitu ke asrama kan. Dia ngeliat pas belok ke lorongnya di ujung kayak ada yang putih-putih gitu. Dia langsung hibrid tuh masuk kamar tuh. Gue dengernya aja ya gimana sih ya, gitu deh. Emang asrama kalau udah malam kan suasananya kan udah beda ya, dingin gitu. Biasalah Bogor. Kalau di A2 pernah digangguin nggak, Lau? Kan gue tuh di A1 kan. Jadi selorong dulu tuh gue tuh pernah tuh digangguin, baunya tuh wangi banget selorong. Jadi kayak dia lewat dari ujung lorong sampai ujung lorong dan baunya tuh jalan. Gitu. Jadi wangi banget baunya. Kalau di A2 pernah digangguin nggak sih kalian? Kalau aku, jadi waktu itu abis ngeloki juga kan, sempat ngeloki. Nah, abis ngeloki tuh aku tuh baru kelar sekitar jam 1-an gitu, dan malam itu tuh emang lagi sepi banget. Udah bener-bener kayak biasanya tuh A2 tuh selalu rame gitu loh. Sampai jam 2 kadang masih banyak orang yang ngerjain tugas gitu loh. Kayak di bangku-bangkunya masih penuh. Nah, malam itu tuh cuma yang loki yang lain tuh udah cabut semua gitu loh. Aku tinggal berdua sama Mira waktu itu pokoknya lagi cerita-cerita lah, lagi deep talk lah waktu itu. Nah, kita lagi cerita-cerita kayak gitu, tahu-tahu ada kucing berantem kan. Jadi sebenarnya tuh awalnya aku tuh nggak mikir itu serem kan, ada kucing berantem. Itu tuh bener-bener sampai diusir berkali-kali tuh, kayak nggak mau gitu. Nah, akhirnya aku usir bener-bener yang kayak aku kunci semua gitu loh, jendela dan semuanya. Terus udah tuh Mira kan pulang. Jadi begitu Mira pulang,
aku balik ke kamar, terus ada barang ketinggalan, aku balik lagi tuh ke iniannya apa, ke meja depan. Kan tadi aku udah bilang kan kalau semua kucingnya udah aku usir dan udah aku tutup semua jendela dan pintu. Kucingnya ada lagi di situ dan diem doang kucingnya. Terus kayak, wah ini ada apa nih, kayak udah mulai serem kan. Terus aku masuk tuh ke kamar. Waktu itu kalau nggak salah lagi ngechat sama anak kemaki juga sih, maksudnya kayak lagi cerita-cerita juga di chat sama anak kemaki. Terus begitu udah kelar kayak gitu, aku mau tidur. Pas mau tidur, tahu-tahu aku dengar bunyi apa namanya, si bangku kan, jadi A1 kalau di A2 tuh kalau lorong 1 tuh deket banget, dan kamar aku nomor 2 dari lorong paling pinggir gitu, jadi deket banget sama lobi. Itu tuh ada suara meja kegeser gitu, dan itu kan sekali doang. Terus kayak aduh, di situ malam itu kayak bener-bener nyeremin banget gitu loh Kak. Aku dengar suara langkah, tapi langkahnya tuh cuma kayak, misalkan kan kayak dari lorong ujung ke lorong ujung harusnya kan bolak-balik kan, harusnya kalau ada orang yang jalan. Iya. Tapi ini tuh kayak cuma arahnya tuh dari kiri ke kanan doang gitu, dari luar lobi ke dalam. Selalu yang kayak gitu, kayak masuk kayak gitu. Nggak ada langkah balik tapi. Terus kayak, aduh Tuhan ini apaan? Udah kayak, aduh mana itu tuh. Besoknya aku kelas pagi dan aku nggak bisa tidur kan, kayak bener-bener, aduh ini ada apa nih. Terus begitu, bener-bener udah netting banget. Sampai akhirnya teman kamar aku yang, jadi kan kasurnya bertingkat nih, buat teman-teman yang nggak tahu, kasur di A2 tuh yang tingkat gitu. Nah itu teman aku yang di atas, sampai dia tuh manggil-manggil Kak. Kebayang nggak sih lagi suasana serem terus ada yang manggil-manggil, Lau. Makin panik gitu. Wah, panik banget, jujur itu panik banget. Terus kayak, aduh aku mikir nih ini apa gitu, maksudnya kayak ini teman aku beneran atau enggak gitu kan. Ternyata itu beneran teman aku, dia beneran gak bisa tidur juga. Dan dia dengar langkah itu sama bener-bener kayak, wah Tuhan, dia langsung bilang, lah boleh tidur di samping kamu nggak? Di satu sisi tuh aku mikir ya, ini kalau ini bukan kan aku juga terus gue tidur samping apa dong? Terus panik banget itu. Terus akhirnya begitu dia turun kan, zuk gitu kan, kayak buruk gitu. Terus dia turun, terus dia tidur tuh di samping aku. Dan aku yakin dia, kenapa itu teman aku, karena dia mainin HP, karena dia masih nggak bisa tidur, jadi dia bawa HP. Jadi aku yakin itu teman aku yakin 100% itu teman aku. Terus akhirnya aku bilang, ya udah tidur doa ya, tidur doa, jangan main HP lagi. Terus tidur deh sama-sama, aku ngadep ke kanan, dia ngadep ke punggung aku. Jadi aku ngadep tembok, dia ngadep ke punggung aku. Terus kayak udah di situ kayak, aduh beneran gak bisa tidur gitu, kayak udah takut bedah. Terus kayak mana dengar suara pintu kebuka gitu, tapi nggak kebuka. Udah deh gitu. Masih banyak sih kalau cerita horor, tapi itu yang paling epic. Itu yang paling epic sih. Jadi lu sering digangguin ya, Lau? Sering digangguin? Iya, beberapa kali. Bahkan siang. Gak tahu ya, apa gue yang pulang dia. Iya, siang. Atau siang diapain? Jadi posisi abis kejadian itu, kan, terus gue kayak, aduh, jadi sebelum kejadian itu sebenarnya ada beberapa kejadian lagi, tapi nggak separah itu Kak, nggak separah kayak gitu. Terus ada gue bilang sama mama gue, kata mama gue suruh doa kan, kayak doa pembersihan ruangan gitu loh, kayak doa biar terlindung dari hal-hal kayak gitu kan. Gue siang-siang tuh doa, kata mama gue doanya siang aja, takutnya kalau malam lebih nggak ini kan. Nah posisi waktu itu gue pulang kelas tuh, teman-teman gue belum pada balik kan, jadi ya udah itu jendela gue buka, terus gue doa. Selama doa udah kayak, aduh itu rasanya, tau gak sih, kayak ada yang bisikin rame, ada angin. Aku mikir kalau angin mungkin dari angin depan ya, dari depan gitu. Cuma kayak ini tuh anginnya beda gitu loh. Gak enak lah Kak. Itu kayak, aduh aneh banget. Tapi ya udah gitu. Tapi siang-siang. Tapi aku nggak pernah ngeliat mata gitu, kayak aku nggak bisa lihat mereka wujudnya kayak gimana. Cuma bisa beberapa kali ngerasain gitu. Terus kayak,
Aduh jangan lagi deh. Tapi abis kejadian itu udah nggak pernah sih. Puji Tuhan Udah ya. nggak pernah. Udah nggak pernah. Untungnya. Untungnya. Kalau nggak tahu deh pusing deh. Atep, Atep, coba lihat di belakang lu deh. Ada kepala. Jangan kayak gitu. Balau itu main deg-degan tuh. Ini nggak pernah digangguin, Tep. Ini nggak pernah digangguin. Tapi nggak sampai segitunya. Jadi kan pas malam-malam tuh, pokoknya sebelumnya tuh habis cerita horor juga kan, tentang A2 lagi. Nah, terus habis cerita horor, Aduh banyak mitosnya ya. ya banyak. Iya, banyak mitosnya. Aduh. Teman-teman kamar aku kan udah pada tidur. Aku lupa nih di sini lagi ngapain. Pokoknya masih bangun dah. Kayaknya lagi nulis catatan gitu deh. Terus kan lampunya dimatiin kan. Soalnya teman kamar aku tuh ada yang nggak suka kalau lampunya tuh dinyalain, gak enak gitu tidurnya, ya udah. Nah terus habis tuh kan udah sepi banget tuh, udah kayaknya udah jam 12-an gitu. Nah terus aku dengar gitu kayak ada orang kayak jalan gitu kan. Cuman dia kayak jalannya pelan gitu loh. Biasa kan kalau anak asrama kalau jalan kan jalan biasa gitu atau jalan cepet kan. Nah ini jalannya kayak pelan gitu. Nah terus itu suaranya jelas banget gitu kan. Terus habis itu aku mikir, loh masih ada yang bangun apa ya jam segini gitu. Terus tiba-tiba kayak ada suara orang kecekek gitu, kayak mau teriak tapi nggak bisa, kayak suaranya ditahan gitu loh. Nah terus yaudah di situ aku udah takut kan, aku udah mikir di suara apaan tuh nggak jelas. Nah terus yaudah kan udah tuh aku diemin aja kan, tadinya mau diemin gitu. Terus tiba-tiba kayak ada suara getok-getok lantai gitu. Terus habis itu udahlah nggak berani lagi, tutup buku, matiin lampu, udah langsung tidur aja gitu. Serem sih itu. Terus kalau yang cerita A2 ini diceritain temanku sih, tapi nggak tahu bener atau enggak. Jadi ada nih temennya, dia kan belum tidur juga. Nah terus kan kalau kasur asrama tuh ada yang ini kan, yang di atas tapi dia madepnya ke jendela, tahu nggak? Iya ada. Dia madep ke jendela gitu. Nah terus kan dia belum tidur, dia lagi main HP gitu. Nah terus tiba-tiba dari tirainya nggak ketutup rapet gitu kan. Terus ada mata gitu, mata merah ngeliatin dia gitu. Nah terus dia langsung takut dong. Dia tutup badannya pakai selimut gitu. Terus katanya tiba-tiba setannya langsung ngomong gitu, "Neng, kok belum tidur, Neng?" gitu. Makanya aku langsung takut banget. Jadi kalau malam tuh tirai ditutup rapat-rapat, pintu dikunci, kan takutnya malam-malam kebuka sendiri ya gitu. Ih, serem. Itu kayaknya yang gangguin lo tuh. Apaan? Jangan-jangan ya. Tapi nggak tahu juga ya. Ih, jangan gitu loh, Bram. Apaan? Masalahnya cerita horor di Astri tuh terlalu banyak anjir. Gue sering Karena banget denger. mungkin cewek kali ya. Nggak Karena paham. mungkin nggak tahu sih ya. Maksudnya kayak mungkin kan kalau cewek tuh ada masa istilahnya kayak kalau lagi datang bulan kan, kalau kata orang kan kotor ya. Jadi Iya. katanya arwah-arwah yang kayak gitu tuh lebih ya mungkin makanya nggak datangnya ke cowok gitu. Soalnya yang cowok udah kotor duluan aja. Saking kotornya Bercanda. mau. Bercanda. Serem sih. Tapi itu lantai berapa, Tep? Lantai berapa temen lu yang diliatin matanya itu? Kayaknya sih lantai 1 juga deh, lupa sih aku. Terus juga ada isu-isu katanya di Astri tuh ada kamar yang nggak boleh ditempatin, soalnya dulunya nempatin tuh meninggal gitu. Itu Iya, sih di A2 tuh, di A2. Oh dia Iya dua. kan? Sumpah, Dia gua dua. Tapi Dia gue tuh dua nggak kali. tahu ya. Di sebelah mananya tuh gue nggak tahu persisnya. Deket kamu. Nggak tahu. Mama gue pakai ikutan ngomong deket tangga lagi, nggak tahu tangga mana tuh. Enggak ya. Cici. Kamar mandi di lantai atas. Tuh kan, aduh. Dengar nggak? Enggak ya? Tapi bener tante, emang di lantai atas, di lantai 2. Itu. Agak di pojok. Kamar mandi Nggak tahu sih bagian deket. kamar mandi bagian tengah. Nggak tahu deh gue. Emak gue yang udah jelajah gue takut. Keliling-keliling. Jadi sebelum aku masuk ke ruangan ke asrama tuh mamaku udah keliling duluan gitu loh dia. Di kamar mandi loreng. Iya. Dari jendela. Kayak mama gue kan kepo juga aja gitu, kayak pengen tahu aja.
Ih, keren. Terus ya udah, terus kayak peka aja, masa peka kayak sama yang kayak gitu. Kayak udah deh. Iya tuh asli banyak banget ya kayaknya kejadian-kejadian. Padahal mah kalau tempat tuh bisa dibilang lebih serem di Astra nggak sih? Apalagi yang C4 C5 tuh hidayahnya benar-benar banget hutan kan. Malah daerah Asri itu daerah ramai ya, termasuknya ya. Jalan utama gitu, terus dekat Iya, pemukiman warga. Tapi kan rumornya Astri itu deket kuburan. Oh iya, yang di belakang tel itu. Emang iya? Yang Emang belakang iya? TL. Kalau nggak salah mah. Kok gue nggak tahu? Itu ada legendanya. Yang ini bukan sih, yang katanya tuh TL harusnya asrama, tapi B kan depannya, cuman kebakaran gitu. Iya. Itu juga ada rumor itu sih. Itu gue juga pernah dengar. Ini di belakang. Oh no, kok gue baru tahu ya. Gue tahu sih gedung yang maksudnya, gue tahu yang cerita katanya gedung B kebakaran itu. Cuma gue nggak tahu kalau itu tuh kuburan gitu loh kayak. Enggak, kuburannya masih ada sampai sekarang. Oh iya, Iya, bisa dilihat dari A1. demi apa? Ya Allah, untung Demi gue gue dulu A2 ya. ngeliatin. Untung gue A2 ya. Itu balas batu gue. Ya Udah Allah. lulus ya, udah lulus PKPKU ya, udah Untung nggak gue lulus PKU. Ya Allah. gangguin lagi. Aduh. Banyak sih Kalau emang misalnya kalau di asrama ini kan udah horor-horornya. Yang ada yang lebih horor lagi, SR. Horor nggak sih SR lu? Lu pada. gimana nih? Atep tuh. Belum, A3. aku sih kalau SR apa ya? Aku pernah sih kayak bermasalah gitu. Pertama kayak Jamal gitu. Terus habis itu yang kedua kan kalau di asrama nggak boleh pakai celana pendek ya. Nah terus aku Iya. tuh emang kebiasaan tuh kalau di rumah pakai celana rumahan gitu. Cuman bukan celana pendek, kayak celana selutut gitu kan. Nah terus habis itu aku lagi di lorong nih, lagi wifi-an kan. Soalnya wifi-nya nggak masuk kamar. Kan itu celananya selutut kan, cuman aku posisinya tuh kayak lagi angkat lutut gitu loh. Jadi tahu kan posisinya gimana, kayak angkat kaki gitulah. Jadi tuh celananya tuh kayak ketarik ke paha gitu, jadi pahanya agak kelihatan gitu kan. Nah terus tiba-tiba SR tuh lewat, terus ditegor, Dek celananya ya Dek gitu. Terus aku kaget soalnya kan lagi main HP tuh. Terus aku bilang, ya Kak maaf gitu. Terus ditungguin di situ, Dek ganti ya celananya. Gitu ya udah akhirnya masuk, nggak keluar lagi, males. Tapi nggak nyampe disita celananya Pak ATM-nya. Enggak. Ya, emang SR gitu sih, gila, aneh kan, nggak gila, maksudnya gitu, nanti di-cut ya Nick. Kalau di cowok ada nggak sih, lu pernah bermasalah gitu nggak sama SR? Atau gara-gara lu lompat pagar, gara-gara ngejamal gitu-gitu terus akhirnya bermasalah sama SR? Kalau gue pribadi sih, Kalau lu aja, Bang. kalau gue pribadi belum pernah ya bermasalah ya. Kalau masalah lompat pagar gitu, soalnya juga belum pernah sih lompat pagar sama gue. Paling Gak masalah anak baik soalnya. bohong, Nah, iya. jangan percaya. Masalah Mas R tuh paling ini yang keluar kayak misalkan lo mau ke ATM, sama kayak di Astri sih, kita pakai celana pendek kan, malam-malam mau ke ATM, SR manggil, dek, pakai sarung ya, gitu, paling cuma gitu doang. Selebihnya apa ya, SR di Astra tuh bisa dibilang lebih santai sih. Oh, enak ya SR di Astra. Lebih enak gitu. Kalau Ebit nih mungkin nih ada cerita nih. Ya kalau SR mah nggak jauh beda ya. Emang Astra tuh santuy, apalagi SR gue tuh cuma ada 1 semester. Setelah itu dia malah ngurus penelitian sih. Jadinya lorong gue nggak ada SR-nya. Cuma yang waktu itu gue pernah habis porap ya sama Zes Daniel kan. Gue kira itu gue ditegor waktu itu gara-gara gue naik motor kan itu ya. Nah ternyata gara-gara gue sama Daniel tuh masih pakai celana pendek pas masuk asrama. Nah gue udah ngeri kan, nih mana motor temennya Daniel nih, ntar
gimana anjir ribet kan. Terus ya ternyata celana. Terus gue pernah juga apa namanya mau sodung, tapi gue malah main futsal tuh sama temen-temen gue. Jadinya ya dimarahin lah, suruh resum 8:30 gue baru masuk ke asrama. Harusnya dari jam 8 itu gue udah pada di asrama buat sodung. Paling ya nggak jauh dari celana pendek sih. Tapi gimana ya sebenarnya kayak harusnya yang namanya jadi rumah tuh santuy sih, cuma ya gitu sih. Ya mau gimana lagi kan, namanya peraturan. Benar-benar. Benar. Ya, Lau juga pernah disita nih celananya. Kalau aku kan disita Kak. Jadi kayak sebenarnya aku sering banget tuh dapet teguran celana gitu kan. Jadi waktu itu tuh lagi ngeloki di lobi kan. Kita nggak dapet tuh tempat duduk yang di bangku-bangkunya gitu kan. Nah aku tuh di situ emang lagi abis ngapain ya? Kayak abis orsen gitu, kayak abis gerah banget kan. Nah jadi kayak males pakai celana panjang, mau pakai celana pendek. Tapi aku kasih kain Bali gitu kan, kain pantai gitu loh Kak. Terus aku lilit kayak gitu. Tahu-tahu aku tuh kayak tiduran, tapi aku sih, tapi sebenarnya nggak salah. Gitu sebenarnya, karena waktu itu udah malam, nggak masalah. Tapi di situ posisinya emang maksudnya kayak udah nggak ada cowok juga gitu loh, jadi ya udah pede aja kan. Terus kayak pakai, kupikir nggak apa-apa soalnya kain pantainya tuh kayak di bawah lutut gitu. Nah, aku tiduran. Nah, aku nggak tahu kalau ada SR-nya dateng. Dia jangan tiduran ya, terus ganti celananya. Terus kayak maksudnya ganti roknya, jangan pakai yang itu ya, pakai yang panjang. Terus aku pikir, iya Kak gitu. Aku pikir SR-nya tuh yang kayak udah gitu, terus SR-nya ternyata balik lagi. Aku iya doang, jadi habis dibilangin gitu, aku iya doang, aku duduk. Iya Kak, bentar lagi diganti ya Kak, sebentar gitu. Terus kupikir SR-nya tuh udah nggak akan balik lagi lewat lobi. Ternyata SR-nya balik lagi. Terus kayak aku disuruh ganti beneran. Akhirnya ganti beneran ya lah. Tapi kalau oke lah, kalau itu emang aku merasa ya udah emang rada salah sih sebenarnya. Sebenarnya nggak itu doang, banyak kalau celana pendek sering banget kena. Tapi lorongku tuh juga emang sering. Lorongku termasuk barbar ya, padahal kan lorong 1 ya. Itu tuh kayak ya Allah, saya suka-sukanya banget lah kalau pada mau ke kamar mandi gitu. Kadang kayak pada cuma inian doang, Cuma handuk doang gitu ya. Anduan doang, pede banget. Kalau enggak ya tank topan gitu loh. Tapi emang barbar lorongnya. Tapi untungnya aku cinta banget SR lorong aku tuh Amah Umi kan. Kalau di A2 tuh panggilannya Amah kan. Nah namanya tuh Umi aku manggilnya Amah Umi. Baik banget dia, cinta deh. Tuh. Cinta sama loh, dulu aku di A1 Amah juga. Amah Baik Maria. Dulu gue RT guys. Gue mau pamer dikit. Gue dulu RT. Mantap. Terus gue menghapus HBA di lorong gue. Gokil. Gak ada HBA. Jadi kalau misalnya suruh ngumpulin ini kan tanda tangan, siapa yang udah ikut HBA, itu gue tuh udah ngeprint 11 print-printan. Mereka suruh udah kayak aku kasih satu-satu tuh tanda tangan dulu. Ntar besok gue kumpulin satu-satu nih, satu-satu. Jadi nggak pernah ada HBA. Lorong gue tuh nggak ada HBA. Baik banget. Terus gak Enak banget. enak kan? Keren sih. Terus nongkrong pakai celana pendek di lorong dan nggak jarang. Aku jujur aku nggak pernah ketahuan. Kayak aku selalu nongkrong celana pendek di lorong. Gitu deh gue. Kayak jadi buat 57 jangan, ayo kalian harus mau jadi RT, kalian bisa sedikit semena-mena sama peraturan. Buat asrama jadi lebih yang menyenangkan, harus lebih nyaman kan asrama. Gokil, keren. Gak nyangka. Tapi bener sih emang kayak untungnya juga kayak RT di lorong aku tuh juga baik gitu loh. Jadi kan kamar aku tuh termasuk yang kebo gitu loh. Kalau disuruh kayak gitu-gitu tuh pada males gitu loh, kayak bangunnya kesiangan gitu. Terus kayak pada bilang si RT-nya tuh datang ke kamar cuma buat bilang udah nggak apa-apa tanda tangan aja, nggak usah HBA gitu. Kayak dia tuh ngertiin banget, baik banget. Jadi
emang nggak dihapus sih HBA-nya, cuma buat yang nggak datang HBA tetap di Ditandatanganin tetap. Ya. Kok enak banget sih. Sumpah. Kan ini fungsinya HBA kan nih. Kalau dari aku tuh bilang ke teman-teman gini, fungsinya HBA tuh hari bersih asrama. Lu tinggal sehari-hari di asrama, ya kali lu nggak mau bersih-bersih, ya kali lu mau tinggal apa kotor-kotoran, ya nggak mungkin lah. Lu pasti setiap hari nyapu kamar lu kan, lu nggak ini pasti tiap hari juga lu pakai kamar mandi harus bersih kan, karena lu pasti mau bersih. Jadi ngapain ada HBA, lu harus punya kesadaran sendiri. Terus gue bilang kayak gitu, jadi kita nggak usah ada HBA karena gue males bangun pagi. Bener ya, bener. Kalau dulu RT aku mah dia orangnya emang agak rajin gitu sih. Jadi kalau misalkan kan aku sama beberapa teman kamarku yang lain sama kamar-kamar lain kan emang mageran kan. Terus kalau ada HBA tuh kita di kamar aja gitu, ngedekem, nggak keluar-keluar. Terus dia tuh suka kayak ngingetin gitu di grup, teman-teman hari bersih-bersih, kasihan Uci gitu. Terus ya udahlah, akhirnya HBA aja deh. Tapi kalau di cowok-cowok pernah ada bersih-bersih nggak sih? Katanya orang-orang cowok agak Nggak usah ditanya itu Kak. Cuma gue agak bingung sih soal singkatan dari HBA gitu. Soalnya waktu pas HBA tuh pernah dibilang, jadi singkatannya tuh diganti jadi BBA, bersih-bersih asrama. Ya alasannya juga sama kayak yang Kak Uti bilang tadi. Nah bingung sih gue, kadang SR udah bilang, jadi namanya udah ganti ya Dek, jadi BBA. Tapi besok-besoknya mereka masih bilang HBA. Itu sih kalau soal lorong, laki nggak usah ditanya lah Kak. Dari kamar aja kadang kotor sih. Cuma kalau emang habis BBA bersih sih langsung. Tapi ya cuma seminggu doang lah. Setelah itu udah kotor lagi. Gak nyampe seminggu ya, itu malam juga udah kotor lagi. Ya itu yang lorong lo Bram, predikat terbersih, besoknya kotor lagi. Ayo gue keluar. Kalau keluar nih sepertinya sinyalnya jelek. Oke. Itu kan tadi tentang asrama. Itu kan kayak asrama banyak banget kan cerita-cerita anehnya, mulai dari horor iya, kocak iya, SR iya. Tapi kalau misalnya PPKU sendiri, lu pernah ngelanggar nggak sih pas PPKU kayak lu tuh gondrong kan Bram nih, lu pernah nggak sih disita ininya sama satpam, nggak boleh masuk gitu? pernah tuh bete banget sih ya. Masalahnya ya gimana kan jam 8 ya, berangkat juga udah mepet. Lagi jalan sampai depan CCR, satpam berhenti-berhentiin orang tuh. Gua doang banyak kena. Pas diberhentiin, dicek sama ibu-ibu dari Pelma kan, diturunin tuh rambutnya. Ya, kamu ntar ngambil KTM-nya nanti ya. Kalau udah rapi rambutnya, waduh bete banget di situ udah mulai nggak niat kuliah kali semenjak itu. Apalagi kalau ini nih mau TS atau nggak mau UAS tuh biasanya mereka selalu sih setiap seminggu sebelum mau TS apa UAS selalu mantau murid-murid di depan gerbang CCR gitu. Gak di depan gerbang doang, di belakang juga diberhentiin orang-orangnya. Ya kadang kalau emang pinter ngedap-ngedap sih lolos, emang gua gagal. Kurang bener berarti. Bener tuh. Lu pernah dicegat juga nggak? Gitu. Nggak boleh masuk gara-gara ujian gitu. Misalnya lu udah ngerjain ujian nih, lagi ngerjain ujian, tiba-tiba tuh ibu-ibu komdisnya tuh datang, terus suruh nurunin poni, tiba-tiba disita gitu. Untungnya mah nggak pernah ya, selama Nggak pernah. aman kok aman. Kayaknya emang kalau ujian tuh gak ada yang pernah kena sih Kak. Yang pernah kena tuh kalau nggak salah kelasnya si Daniel itu malah pas pelajaran bahasa Indonesia tuh. Dia kena tuh waktu itu, disuruh nyukur di kamar mandi langsung, nyukur sendiri. Gak disita KTM tapi langsung disuruh cukur gitu. Hari H-nya. Iya, Jadi kayak gokil. Parah sih. Cuma standarnya harus rapi sih ya di kampus ya untuk tahun pertama. Iya tuh kalau soal rambut ya, kita kadang-kadang suka
kabar-kabarin juga tuh di grup misalkan ada razia. Tapi gue pernah sih ya waktu itu udah dikabarin dari jam 7 gitu ya, apa jam 8. Nah itu gue akhirnya lewat pintu belakang. Ternyata ada juga yang jaga. Nah itu gue kalau nggak salah waktu itu sama Pascal ya. Nah untungnya itu nggak tahu sih ya, gue lagi beruntung aja sih kayaknya hari itu. Gue disuruh turunin rambut, ya gue turunin lah dikit. Cuma udah disuruh masuk aja. Gue nggak tahu sih emang bapaknya yang emang baik atau emang nggak tahu. Cuma kalau untuk soal ujian ya, selama ujian sih nggak pernah ya Kak. Kalau ada yang tahu-tahu ibu komdisnya dateng gitu, nggak pernah. Cuma yang UTS semester 2 kemarin itu kan ngambil kartunya itu ya, kartu yang buat ujiannya itu di aula ini ya, aula CCR, di audit CCR. Audit. Ya, itu ini apa namanya, sebelum masuk diperiksa dulu rambutnya satu-satu. Jadi adalah temen gue yang ke toilet dulu buat motong. Paling sih sebenarnya di IPB yang penting rambut tuh dia nggak kena telinga. Di atas alis. Iya, nggak kena telinga, di atas alis, sama nggak kerah, nggak nyampe kerah aja sih. Tapi Udah aman ya. iya, untungnya waktu itu gua aman sih Kak. Iya tuh kemarin tuh yang waktu tes kena gue waktu mau ambil kartu, biasa ibu-ibunya gabut kali jadi ngecekin rambut orang atu-atu kan. Ya udah gue kena WC sama teman-teman gue cukur rambut gue sampai di atas alis, kasih tunjuk bukti, baru boleh dia ngambil kartunya. Itu lu nyukurnya di toilet juga kayak teman-temannya Ebit gitu. Ih, gokil ya cowok-cowok. Lu pernah nggak Tep? Nggak pernah ya? Ini sih bukan rambut sih, paling pas itu gara-gara kan lagi interdep ya, nah terus kan hujan tuh. Nah pas banget aku lagi pakai sepatu baru, jadi kan takutnya kena becek. Asik, sepatu baru. Takut kena becek, udah akhirnya nyeker dulu. Terus kan udah tuh nyampe CCR. Terus satpamnya berhentiin gitu, bilang, "Deh pakai dulu sepatunya." Cuman kan kakinya masih basah ya. Terus habis itu aku bilang, "Nanti Pak di kelas gitu." Terus dia bilang, "Pakai aja sepatunya." Terus ya udah aku pakai aja, udah saking keselnya. Terus pas udah jalan berapa langkah aku lepas lagi gitu. Jadi pakainya baru di kelas. Itu bener emang satpam CCR tuh matanya jeli banget sih. Tapi pernah ada temen gue satu lolos pakai sendal doang udah tahu, Dennis. Pinter-pinteran sih kalau mau lolos lewat pintu belakang gitu nggak sih? Iya, kalau pintu belakang biasanya lebih aman, nggak ada satpam. Ya, lebih aman. Jadi ya kalau lagi hoki juga waktu pemeriksaan rambut tuh kadang di belakang tuh ada yang jaga, kadang enggak. Lebih sering di depan dia kalau ngejaga untuk masalah kedisiplinan gitu. Tapi emang jadi kalau teman-teman 57 yang nggak tahu di PPKU tuh nggak boleh, yang cewek tuh sebenarnya nggak boleh pakai celana jeans. Lu pernah dengar nggak peraturan itu? Nggak boleh celana jeans yang apa sih, pensil gitu. Harus yang kalau dimasukin pensil ya keluar dari kaki gitu loh. Nah gue tuh dulu pernah disuruh balik nih sama bapak satpam gara-gara gue pakai celana jeans yang pensil gitu. Terus kayak lagi razia gitu, nggak tahu tiba-tiba kayak Mbak celananya ya gitu. Iya Pak, kenapa celana saya gitu? Peraturannya tahu kan Mbak gitu, silahkan balik dulu ke asrama. Ih males banget, langsung ambil rok aku. Itu serius kayak itu Kak? Beneran itu hari Kamis mau pelajaran BMI, gurunya galak, udah mau telat, terus lari-lari ke asrama ngambil apa sih kayak rok MPKMB yang hitam itu, terus aku pakai, terus aku copot deh di kelas. Buat ngelewatin satpamnya doang ya? Iya cuma buat jeans tuh nggak boleh ya Kak? Emang nggak boleh ya? Harusnya nggak boleh. Kalau kita Soalnya kayak di angkatan aku tuh banyak banget yang pakai celana jeans dan ketat gitu. Iya. Nggak tahu ya. Itu kayak Emang nggak boleh?
sebenarnya tuh boleh-boleh nggak boleh gitu loh. Kayak si ibu-ibunya yang galak nyebelin. Maaf ya Bu, itu tuh kayak bilang kalau mau pakai celana itu yang dari apa sih yang atas, kalau pakai pensil nih dari atas turun ke bawah gitu loh, jadi kayak jatuh gitu loh pensilnya. Gitu Nggak pensil dong, katanya dulu, tapi udahlah bodo amat. Yang penting masih rapi kan. Kayaknya kalau di angkatan kita emang udah mulai ada renggangan sih Kak. Iya, gue baru dengar juga soalnya Kak. Soalnya ya emang sepanjang PPKU gue lihat sih nggak ada yang ditegur cewek karena celana. Jadi gue baru dengar. Kayaknya gue beruntung deh. Kayaknya muka gue tengil, nakal, nantangin gitu kan. Tapi ini Ke TL pakai sandal jepit. aku pernah dengar, cuman ini emang bukan di CCR sih, maksudnya pas orsen gitu. Jadi teman kamarku kan klaster T ya, jadi dia orsennya di semester yang pertama. Nah terus kan UTS-nya tuh senam. Nah terus ada tuh cewek, dia emang nggak kerudungan gitu ya, jadi bajunya tuh jadi pas senam dia celananya tuh pakai legging gitu. Nah terus habis tuh pas dia ke depan tuh dipanggil lah sama dosennya, terus pokoknya dia jadi bermasalah gitu deh sama dosen gara-gara dia pakai legging gitu. Tapi menurutku itu salah dia sih, maksudnya kan ya gitu ya. Bukan pakaian olahraga kan? Iya, pakai legging gitu. Kalau emang legging setahu gue emang nggak boleh sih ya. Kalau legging. Kalau legging. Terus juga baju ketekan. Cowok kan suka pakai baju ketekan nih kalau olahraga ya. Si Sabam. Jadi ada tuh Kak, angkatan kita tuh namanya Sabam. Dia tuh isi podcast kemarin tuh, dia ngisi podcast kemarin. Itu lucu banget dah. Hari pertama orsen dia pakai baju ketekan gitu kan, kayak baju ini loh apa futsal yang tapi yang ketekan gitu loh. Normal. Untung gitu kan. Hah? Baju basket. Iya, baju basket. Untung gitu. Terus kayak dia tuh pakai kayak gitu, terus ditegor, terus disuruh balik ke asrama. Dia beneran disuruh balik ke asrama buat ganti baju. Terus kayak astaga. Kalau cowok kan boleh, cowok tuh boleh celana pendek nggak sih? Cowok boleh celana pendek, tapi jangan terlalu pendek. Tapi iya gitu kan. Tapi baju yang nggak boleh. Gitu kayak ya Allah, hari pertama inget banget tuh dipanggil di hari pertama Sabam. Ada aja emang udah kelakuan. Kocak. Nah kalau di PPKU itu kan orsen. Kalau matkul-matkul yang kalian sukain waktu zaman PPKU apa sih? Agama nih jangan-jangan. Masih Katolik kan? Iya. Masih Katolik? Agama tuh berasa refreshing sih kalau berusaha kuliah ya, jadinya ya. Setiap hari Jumat gitu. Masih jadi hari yang ditunggu-tunggu. Setuju banget sama Bram. Benar itu kayak matkul agama adalah waktunya refreshing dari segala kesibukan selama PPKU gitu kan, apalagi kan dia di hari Jumat yang siang gitu, kayak apapun sih agama tuh mau kuliahnya, mau responsinya. Soalnya kalau responsinya tuh kayak jadi punya teman curhat gitu loh. Temen curhat tapi yang terstruktur. Curhatnya tuh terstruktur. Kebetulan gue Atep, sama Ebi tuh satu keluarga kita. Jadi kayak kebetulan banget gitu. Jadi kayak sering menghabiskan waktu bareng sama anak-anak responsi keluarga. Jadi kayak ngerasa matkul agama adalah matkul paling the best PPKU. Ya sih seru kalau responsi agama. Cuman aku lebih sukanya responsi sih daripada kuliah. Kalau responsi tuh lebih santai gitu. Kalau kuliah aku suka takut gitu loh. Kan aku pernah tuh nyicil laprak kan. Terus kating-kating suka ngeliatin gitu. Jadi udahlah nggak berani lagi gitu. Jadi aku responsi. Kalau Kak Utik sendiri biasanya paling suka apa tuh matkul? Kalau aku matkul apa ya? Agama seru sih. Karena auto A nggak sih? Enggak cuma karena auto A-nya. Enggak cuma karena auto A-nya, karena pas pelajaran agama tuh kayak ya udah seru aja, Kronos Kairos ya.
ngena lah sampai sekarang masihan gitu. Nggak sih, aku lebih suka Daskom sebenarnya. Iya, aku anak mayor banget ya. Kalau matkul yang menyebalkan apa sih? Kalau gue LM. Karena gue nggak pintar matematika. Jadi LM gue sekian. Ih sama, nggak suka LM. Baru Gue kimia. Bisa tuh kimia paling gue benci sih. Udah teori, hitungnya aja kemarin jadinya online. Bahasa merdeka banget gitu kan. tapi masih mending daripada fisika. Fisika tuh Fisika Jangan gitu loh. terus biologi. Lapraknya suka gini-ginian gitu nggak sih kalian? Lapraknya gini-ginian gitu yang anak Ki sama anak T udah dapat apa duluan terus ganti teker-tekeran gitu. Kayaknya kalau anak-anak nggak tahu ya, aku nggak dapat laprak nih, sombong dikit nih. Jadi gitu. Jadi kalau dengar tuh kadang katanya kayak ganti-gantian laprak, ganti-gantian apa master PPKU gitu. Kalau master tuh pasti dapat turunan dari cutting biasanya. Dari cutting dapat turunan, terus kadang kalau kita kan jadi biasanya tuh kalau yang aku kan kebetulan dapat kayak kimia, biologi itu kan di semester 1 kan. Kimia, biologi, kimia fisika itu dapetnya di semester 1 dan itu kayak ngerjainnya bareng-bareng aja gitu. Jadi kadang kita bedain, kadang pembahasannya sama, terus kayak apa sih namanya, pembahasannya sama, tapi kita cuma bedainnya di hitungannya doang. Jadi hitungannya doang yang beda, sisanya kayak jurnal sama aja kan, beda kelas juga ya ketahuan. Itu cara cepat mengerjakan apa namanya, laprak. Banyakin master aja sih. Banyakin punya teman di luar klasternya sendiri. Nah, itu juga ya. Sama di luar kelasnya gitu. Wajib banget itu mah. Gua suka bingung juga kalau ngerjain sendiri mah tanpa ada master. Apalagi biologi sih susah nyarinya, dapusnya mah. Ya sama. Dulu aku juga biologi kan, aku dapat master. Pokoknya laprak itu bekas cutting. Tapi aku dapatnya dari ini, cuttingnya tuh dari Fateta. Cuman dia tuh buka usaha laundry sepatu gitu loh. Jadi kan aku laundry sepatu, terus aku iseng aja nanya, Kak ada laprak ini nggak? Terus dia ada. Yaudah aku bilang, aku boleh pinjem lah gitu. Terus dikasih. Lumayan sih, membantu sekali. Jadi nggak usah susah-susah nyari jurnal. Pendekatan sama cutting tuh perlu ya, Tep ya? Iya betul. Oke. Nah, udah banyak banget ya yang kita bahas, udah hampir setengah jam lebih. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih tips and trick buat ngelewatin PPKU buat teman-teman 57 yang sekarang lagi PPKU? Ayo, siapa dulu nih? Aku deh. Iya. Oke. Buat teman-teman, aku sebenarnya menurut aku sendiri, aku adalah orang yang tidak sukses di PPKU. Jadi kalau yang aku perhatiin dari teman-teman aku yang kenapa kayak sukses lah PPKU-nya tuh maksudnya nilainya wow gitu, kayak AA-nya banyak gitu. Kayak yang aku lihat dari mereka tuh emang maksudnya kayak di kelas tuh kalau bisa sebaiknya kalian jangan duduk di belakang. Kalau ntar masuk kelas ya, kalau nanti kalian masuk kelas offline, kalau bisa kalian jangan duduk di belakang, karena kalau duduk di belakang banyak setannya, kayak tidur ngantuk, iya. Kalau udah ngantuk pasti tidur, terus main HP, ngobrol, jadi ngerjain yang lain-lain. Kalau bisa duduknya di tengah ke depan gitu. Maksudnya kayak kalian juga bisa dengerin dosen secara benar gitu, secara baik. Terus banyakin kenalan sama temen biar kalian tuh bisa punya banyak pengalaman. Dan kalau bisa cobain banyak UKM aja, nggak apa-apa, coba aja masuk UKM apapun gitu, cobain aja gitu. Karena aku sebenarnya tipe yang
coba dulu, ntar kalau cocok lanjutin, kalau nggak cocok ya udah, kan yang penting kalian udah tahu, nggak penasaran, daripada nantinya begitu di tingkat 2 mau cobain terus kayak nggak enak karena bareng sama adik tingkat, bener kan? Gitu sih. Betul. Kalau dari aku itu. Benar, setuju sama lo. Banyakin teman, banyakin kenalan sama cutting gitu. Jadi kalau misalkan ada materi yang nggak di ngertiin, kalian tuh bisa belajar sama mereka, tutor, tanya-tanya. Dan untuk nilai ya, kalau dari gue pribadi tuh, kalau sebisa mungkin kalian tuh tingkatin yang SKS-nya banyak ya. Nilai-nilai terutama kayak praktikum, laprak-laprak tuh dimaksimalin lah kerjainnya. Biar nilai yang didapat tuh bisa lebih memuaskan, sebenarnya bisa menolong, membantu nilai-nilai UTS atau UAS yang kurang memuaskan. Gitu sih. Ayo nih, Atep dulu apa Bram? Ebit dulu nih. Aku dulu deh. Oke, apa ya? Jadi kan kalian tuh PPKU-nya kan semester 1 ini masih online ya. Jadi aku sih kasih tipsnya rajin-rajin sih, kayak maksudnya rajin-rajin baca PPT. Terus kalau misalkan ada Zoom meeting gitu atau Google meeting sama dosen, kalian tuh catat aja gitu apa yang nggak dijelasin di PPT-nya. Soalnya kadang tuh dosen suka keluarin soal kayak gitu. Udah gitu kan sekarang udah masuk kuliah ya. Nah pasti itu banyak banget kan yang bilang masa PPKU tuh kalian harus ngumpulin nilai yang bagus. Cuman jangan terlena, karena menurutku ngumpulin nilai di PPKU tuh juga susah banget malah. Jadi tuh dulu pengalaman sih pas aku UTS semester 1, kan dulu aku di SMA tuh kebiasaan kan kayak santai gitu kan. Kalau dulu sekolah, kalau jawabannya ngarang masih dikasih nilai sama guru. Nah terus kalau di PPKU nih enggak, jadi kayak kalau misalkan udah salah satu, ya salah semua gitu. Terus aku kayak kaget gitu, wah gila salahnya banyak banget gitu. Jadi kalian jangan main-main lah sama PPKU, karena kayak gitu guys, susah. Gitu aja sih. Terus benar tadi kata si Bram, kalau kalian ngerasa nggak mampu di matkul ini, kalian bagusin kayak di responsinya atau di praktikumnya, karena itu ngebantu sekali. Oke, kalau dari gue sendiri ya, tips and trick sih sama lah kayak yang udah disampaikan Atep, Bram, sama Lau. Intinya sih harus fokus banget belajar ya, karena kalau emang nggak fokus dikit aja tuh bakal beda. Dan juga penting untuk baca PPT-nya baik-baik dan dapat info-info kayak gimana ya, kayak konsep-konsep soalnya tuh. Kalau dari tahun ke tahun tuh PPKU biasanya sama sih ya kalau soal, apalagi kalau kayak matematika gitu, kalkulus, bedanya cuma angkanya aja sih. Cuma kan karena ini kalian 57 nama matkulnya beda-beda ya, jadi menurut gue sih kalian tuh bakal perlu usaha lebih keras lagi sih buat belajar. Ya. Kurikulum baru ya soalnya. Iya, namanya gue juga kaget kan, namanya lah kok ini matematika dan berpikir kritis, fisika saintek. ST sama SS kalau nggak salah, iya nggak sih? Iya. Nah itu gue juga sebagai yang baru lulus PPKU juga kaget. Nah jadi ya itulah, belajar yang rajin, berdoa, sama banyak-banyak sharing sih sama temen, itu penting banget. Itu aja sih dari gue. Masih PPKU, masih waktu masih sangat menyenangkan, masih bisa tidur siang, lalala. Kalau misalnya waktu itu di asrama ya. Jadi manfaatkanlah waktu PPKU dengan baik, itu adalah sangat benar. Dan kejarlah nilai sebagus-bagusnya di PPKU tuh, emang karena di departemen lebih keras bos. Iya nggak? Tapi kalau mau ketawa nggak usah di-unmute. Iya benar, karena baru seminggu kuliah tugasnya udah banyak. Kalau PPKU masih santai-santai. Jadi berusahalah. Udah berusaha lah. Oke, thank you banget Bram, Ebit, Lau, Atep udah mau nongkrong bareng di Warkop edisi kali ini. Yeay, buat teman-teman yang suka sama
Buat teman-teman yang nonton, makasih banget udah nonton. Kalau suka sama videonya, bisa banget di like, di komen kalau punya cerita-cerita seru zaman-zaman PPKU. Dan jangan lupa subscribe channel Kamaki. Sampai jumpa di Warkop selanjutnya. Dadah. Semangat.